Halo, selamat datang kembali di video seri pembelajaran Internet of Things bersama saya Pak Pilu. Di video seri kali ini kita akan membahas mengenai transformasi data pada sistem IoT. Harapannya setelah Anda menyaksikan video seri ini hingga akhir nanti, Anda mampu menjelaskan urgensi dan mekanisme transformasi data pada sistem IoT. Di video seri sebelumnya, kita membahas mengenai bagaimana data diambil dari lingkungan atau dengan sensor sampai dengan data itu disimpan ke data storage. Terus kemarin atau di video sebelumnya kita juga sudah membahas secara contohnya seperti apa, yaitu mungkin itu smartphone di sini atau kolam ikan cerdas. Sebagai contoh seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana tentang mentransformasikan data, apa itu transformasi dan lain sebagainya di sini. Mari kita mulai dari suatu pernyataan dari seorang tokoh yang sangat bijak di sini. Yaitu walaupun suatu sistem IoT memiliki hardware, sistem komunikasi, dan display yang mendekati sempurna, tetapi mekanisme penyimpanan dan pengolahan datanya buruk, maka sistem itu tetaplah sampah. Jadi seberapapun sistem Anda itu didesain dengan begitu bagus, tetapi Anda tidak mengumpulkan data dengan benar, bagaimana mengolah datanya itu Anda tidak pikirkan, maka tetap saja sistem IoT itu hanya sekedar artefak. Siapa yang mengatakan? Ya, saya sendiri yang mengatakan. Ya, memang seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya ketika Anda mendesain se-epic apapun sistem IoT Anda, tetapi Anda tidak memikirkan datanya, ya hanya pajangan di situ. Karena apa? Sobat inovator muda? Ya, karena data adalah kunci gitu ya. Ya, mengapa data adalah kunci? Karena begini. Ada orang mengatakan juga bahwa data is the new oil. Dengan data bahkan kita bisa menguasai suatu negara. Misal kita menguasai data intelijen suatu negara, tentu akan sangat mudah untuk melakukan sabotase ke negara tersebut. Misalnya saja gitu ya. Dan ke pembahasan berikutnya yaitu tentang hal apa saja yang perlu Anda pertimbangkan untuk bagaimana data ditransformasikan. Nah, ini perlu pertimbangan di sini. Jadi ketika Anda membangun sistem IoT, pertimbangan pertama adalah apa yang ingin Anda amati. Jadi pastikan betul-betul Anda mengetahui apa dulu yang ingin Anda amati. Kalau Anda ingin mengamati cuaca, tentu Anda akan membutuhkan pengukuran suhu, pengukuran tekanan udara, dan sebagainya tentunya. Maka paling penting di sini adalah apa yang ingin Anda amati dulu, pertimbangkan di sini. Kedua adalah apakah ada cara lain untuk mendapatkan data dari objek yang ingin Anda amati. Tujuannya apa? Biar ketika misal belum ada sensor yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang Anda mau, Anda bisa menggunakan cara lain untuk mengukurnya. Mungkin Anda ingin mengukur kedalaman laut. Anda tidak mungkin menggunakan meteran dari permukaan laut sampai bawah. Mungkin Anda bisa menggunakan ultrasonik. Nah, maksudnya seperti itu. Apakah ada alat ukur lain misal? Lalu seberapa sering proses pengambilan datanya? Jadi mungkin untuk kadang-kadang tertentu mungkin perubahan data ini tidak terlalu sering, ya Anda tidak perlu melakukan pengambilan data sesering mungkin gitu. Mungkin misal kelembapan tanah. Anda tidak perlu mengukur kelembapan tanah tiap detik. Karena mungkin saja kelembapan tanah itu perubahannya sangat kecil untuk dalam satu hari. Mungkin Anda bisa merefreshnya dalam sehari sekali, atau bahkan seminggu sekali. Nah, seperti itu. Ini juga penting. Berikutnya adalah data bertipe apakah yang akan dihasilkan oleh sensor yang akan kita gunakan. Karena tentu ini berkaitan dengan mekanisme penyimpanan datanya. Apakah data image, data binary, atau seperti apa yang akan disimpan di sini. Lalu apakah proses interpretasi data perlu dilakukan untuk membaca sensor kita? Nah, ini juga perlu. Ini ada kaitannya dengan pembahasan berikutnya nanti. Lalu berapa tingkat akurasi yang ingin Anda capai? Apakah mendekati sempurna? Ada yang penting data nilainya? Itu juga tentu menjadi bahan pertimbangan. Semakin akurat, semakin besar biaya yang akan Anda keluarkan di sini. Lalu berapa lama masa berlaku dan umur data Anda? Data tentu memiliki masa kadaluarsa atau ada fase-fase tertentu data tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Nah, maka Anda pun perlu pertimbangkan. Ketika data sudah tidak dipakai, tentu Anda tidak ngapain juga menyimpannya begitu. Secara sederhana,
Cara mentransformasikan data itu cuma ada dua cara, yaitu dengan cara anotasi atau agregasi. Inti anotasi yaitu ya sekedar menambahkan informasi atau merubah informasinya, tapi agregasi itu biasanya mencari rata-ratanya, mencari nilai tertingginya dan sebagainya. Kita ambil contoh satu persatu, misal di sini menggunakan teknik anotasi dengan menambahkan nama sensornya. Ini perlu dilakukan untuk agar pengguna tidak keliru menangkap ini sensor value dapat dari mana, sensor mana yang mengeluarkan nilai ini perlu. Lalu yaitu menambahkan informasi tanggal dan waktu, sehingga biar ketahuan sensor ini diambil kapan dan jam berapa. Nah ini biar ada mungkin ketika sensor suhu diambil di siang hari tentu suhunya 36 derajat dikatakan normal, tapi kalau diambil malam hari tentu berbeda. Nah, pentingnya ngerti malam hari dan siang hari ini tentu sangat berarti untuk sensor suhu. Maka penambahan waktu itu juga bisa menjadi pertimbangan di sini. Lalu konversi tipe data, mana tahu tipe data integer tidak cocok untuk dilakukan kalkulasi, Anda perlu melakukan menjadi float atau bilangan pecahan. Nah, itu juga namanya anotasi juga, transformasi data dengan cara anotasi. Atau menambah data turunan atau hasil kalkulasi. Contoh di sini ada blood oksigen atau kadar oksigen pada darah. Tentu ini belum ada sensor yang benar-benar tepat mengukur benar apakah memang benar sekian. Biasanya hanya menggunakan pendekatan, mungkin pendekatan berat darah, bobotnya atau voltase dari sensornya itu mungkin bisa baru menghitung blood oksigen. Jadi belum ada yang benar-benar menghitung blood oksigen secara langsung. Nah, ini dinamakan sebagai data turunan. Jadi hasil kalkulasi yang mungkin didapatkan dari sensor-sensor yang lainnya. Atau menambahkan interpretasi data. Jadi di sensor mungkin hanya tertera angka-angka ini. Angka-angka ini maksudnya apa? Nah, mungkin perlu ditambahkan itu pakai normal, low, atau clean di sini. Dan sebenarnya agregasi seperti ini bisa saja datanya itu diambil dengan interval berbeda di sini. Satunya itu tiap 6 jam sekali, satunya 6 jam sekali, satunya 1 jam sekali. Itu kalau dijadikan dalam satu tabel jadi seperti ini. Ininya kosong. Nah, ini jadi challenge tersendiri nih. Solusinya bagaimana solusinya? Solusinya mungkin Anda bisa memecahnya menjadi dua tabel terpisah, mungkin tabel untuk temperatur sendiri atau tabel moisture sendiri misal. Atau kalau mau lebih praktis lagi, ya sudah ini ambil rata-ratanya saja gitu. Sehingga ini menjadi value yang ada di sini misal. Di sini nih. Jadi ini di rata-rata sebagai value kesian. Namun ketika menggunakan rata-rata tentu ada informasi yang hilang. Ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan ketika teman-teman menggunakan teknik transformasi. Atau menggunakan interval driven data, mungkin ya disamakan aja semuanya. Sensor suhu, sensor kelembapan, interval pengambilan datanya disamakan semua, sama-sama 1 jam sekali. Nah, tapi efeknya apa? Ya kadang-kadang ada yang nilainya nggak berubah, ngapain harus diukur gitu. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan. Nah, hal-hal inilah yang mungkin Sobat Inovator Muda perlu pertimbangkan ketika ingin mengambil data, menyimpannya, atau bahkan menganalisis datanya itu. Dan seperti biasa ada kuis, yaitu jelaskan perbedaan transformasi data dengan teknik anotasi dan agregasi. Mungkin itu saja dari saya di video seri pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video seri pembelajaran berikutnya. Salam inovasi.